taala. Kita akan lanjutkan insyaallah siang hari ini kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Artinya taman orang-orang soleh. Siapa tahu jamaah sekalian, kalau kita main-mainnya aja di tamannya orang soleh, mudah-mudahan kita jadi orang soleh juga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab tentang kesabaran. Memang membahas tentang kesabaran butuh kesabaran karena hadisnya banyak banget jamaah sekalian, ya. Siang hari ini topiknya agak ringan, ya. Ini kisah saja. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih mukaddimah. Begini, bab kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita dan tidak ada sisi kehidupan yang manapun yang bisa terlaksana atau kita bisa hadapi dengan baik, bisa kita jalani dengan baik tanpa ada kesabaran. Sabar itu dibutuhkan ketika kita melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar itu dibutuhkan oleh kita ketika kita ingin meninggalkan kemaksiatan. Makanya para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala tha'ah, sabar saat akan melakukan ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah, sabar ketika menghadapi maksiat agar kita tidak jatuh. Sabar ketika kita ingin menghindar dari maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'ala al-musibah, sabar terhadap musibah, ya. Karena kehidupan kita ini tidak akan mungkin lah jamaah sekalian sepi dari yang namanya ujian. Ujian itu dalam bahasa Arab banyak macamnya. Kosakata yang digunakan untuk menunjukkan ujian. Salah satunya adalah fitnah. Jadi fitnah itu sebenarnya artinya ujian. Kan kita sering tuh berdoa kalau habis sholat, habis tahiyat sebelum salam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Ujian, fitnah itu maknanya adalah ujian. Di antara macam-macam ujian yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan itu ada 4 jemaah sekalian. Ada 4. Itu ceritanya ada semuanya di dalam surat Al-Kahfi, ya. Ada fitnah urusannya dalam kekuasaan. Di surat Al-Kahfi ada cerita tentang Dzulqarnain, ya. Ini fitnah kekuasaan. Ya, terus ada lagi fitnah tentang ilmu. Ini ceritanya Nabi Musa dengan Khidir, ya. Yang ketiga, ada fitnah, ada ujian dalam masalah harta. Di Ashabul Kahfi itu ada kisah tentang juragan 2 kebun, ya. Yang pertama kali fitnah yang disebutkan pertama kali di dalam suratul Kahfi itu adalah fitnatu ad-din, fitnah dalam urusan agama. Fitnah atau ujian dalam mempertahankan kebenaran, ya. Di dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, dan cerita ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab sabar. Jadi ada cerita tentang kesabaran seseorang ketika dia menghadapi fitnah ad-din, fitnah dalam urusan agama, ujian dalam urusan agama, mempertahankan kebenaran, kemudian menyebarkan al-haq, ya. Bagaimana orang ini bisa bersabar walaupun dia harus mengorbankan hartanya, bahkan mungkin jiwanya, jemaah sekalian. Saya akan mulai kisahnya. Gini kata Nabi SAW. Ini diriwayatkan dari Suhaib bahwa Rasulullah bersabda, "Kana fi man kana qablakum." Dulu kata Nabi SAW, umat yang sebelum kalian, ternyata setelah disyarah oleh para ulama, ini yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani yang hidup, ya, menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang raja. Wa kana lahu sahir, si raja ini dia punya sahir. Sahir itu artinya tukang sihir. Apa tujuannya dia punya tukang sihir? Dia ingin melanggengkan kekuasaannya, ya. Dia lakukan apa yang diinginkan oleh raja, apa yang tujuannya itu aja, ya. Gimana dia bisa melanggengkan kekuasaannya.
Lama kelamaan si tukang sihir ini lama kerja sama si raja ini. Falamma kabur qala lil malik. Ketika usia si tukang sihir itu sudah lanjut, dia pikir gua sebentar lagi mati nih, ya. Ini harus ada yang bisa menggantikan. Akhirnya dia laporan ke raja, "Raja, saya ingin Anda ini ngirim buat saya seorang anak muda yang saya akan turunkan ilmu saya sama dia nanti. Saya mungkin gak lama lagi, ya. Nanti anak ini yang akan melanjutkan pekerjaan saya untuk Anda." Oke. Akhirnya si raja milih tuh. Di negeri itu siapa yang cocok. Dipilihlah seorang anak muda jamaah sekalian. Yang masih Masya Allah, masih segar nih anak. Ya. Dikasih tahu tugasnya. Kamu nanti setiap hari datang ke kerajaan, pergi ke tempatnya, tempat kerjanya tukang sihir. Ya. Kamu akan mendapatkan pelatihan. Ya. Karena diharapkan nanti kamu akan menjadi pengganti dia. Oke. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari anak ini berangkat dari rumahnya ke tempat tukang sihir itu. Ya. Dia belajar ilmu sihir. Tapi di perjalanan ternyata dia mendengar di satu rumah ada alunan bacaan kitab suci. Ya. Ternyata itu adalah rumah seorang rahib. Anggap aja dia itu pendeta begitu ya. Tapi ini pendeta ini menjadi pengikut Nabi Isa yang lurus. Artinya dia masih bertauhid. Dia tidak menyembah Nabi Isa. Tidak mempertuhankan Nabi Isa. Tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mampirlah anak ini ke tempat si rahib. Tertarik si anak dengan apa yang diungkapkan oleh rahib. Sehingga setiap kali dia mau pergi ke tukang sihir untuk mendapatkan pelatihan, selalu lewat, mampir dulu ke tempatnya rahib, baru pergi ke tukang sihir. Di sini oleh rahib diajarkan ilmu tauhid. Kemudian oleh rahib itu diajarkan ilmu sihir. Ini dua ilmu yang sebenarnya bertentangan jemaah sekalian. Tapi anak ini mampu untuk mempelajari dua-duanya. Cuman ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya gini. Suatu saat, karena dia mampir ke tempatnya rahib, dia pun terlambat. Karena terlambat, si tukang sihir itu marah. Kenapa kamu terlambat? Ya, hanya dimarahin. Besoknya, dia laporan sama rahib. Pak rahib, saya dimarahin sama tukang sihir. Karena kemarin saya mampir ke sini, ke tempat dia, saya terlambat. Gini aja, kata tukang sihir itu. Kalau kamu terlambat ke tukang sihir, kamu bilang saja, ada kerjaan di rumah. Ya, kami masih tertahan dengan pekerjaan di rumah, sehingga saya terlambat. Tapi masalahnya katanya, si tukang sihir itu nggak mau jam pelatihannya dikurangi. Sehingga dia nambah jam, pulang ke rumah terlambat, dimarahin sama orang rumah. Kalau sama orang rumah dimarahin, bilang aja ada materi tambahan di tempatnya rahib. Sudahlah, akhirnya aman tuh, ya. Jadi di satu waktu dia belajar dua ilmu yang berbeda dia masukkan, ilmu tauhid dan ilmu sihir. Satu saat dalam perjalanan mau ke tempat rahib dan tukang sihir, belum nyampe ke rahib itu, di perjalanan orang-orang ngumpul tuh di jalan, nggak bisa lewat. Kenapa? Ternyata di tengah jalan, kata Nabi SAW, ada dabbah. Jadi ada hewan besar di tengah jalan, sehingga orang nggak bisa lewat, takut. Ya. Anggap aja misalnya di hadis ini Nabi menceritakan, beliau hanya menyebut dabbah. Dabbah itu hewan yang besar, ya, yang sangar jamaah sekalian. Anggap aja misalnya singa misalnya, ya kan? Singa, dia duduk aja di tengah jalan tuh. Orang-orang yang sana nggak bisa kemari, yang di sini nggak bisa ke sana. Hanya si anak ini punya ide. Inilah kesempatan saya. Saya ingin mengetahui
sebenarnya ilmu siapa yang diridhoi sama Allah tuh? Ilmu siapa yang lebih afdal indallah? Sudah. Dia ambil batu, jamaah sekalian. Dia ambil batu kecil. Kemudian dia berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, in kana amrur rahib." Kalau sekiranya ilmu yang diajarkan oleh rahib itu ahab ilaika, lebih engkau cintai dari apa yang diajarkan oleh tukang sihir itu kepadaku, maka bunuhlah hewan ini dengan batu ini. Lalu dilempar jemaah sekalian. Dilempar, batunya kecil, ya. Dan subhanallah mati. Ya. Orang pun senang. Tapi orang hanya punya persepsi di pikiran dia, waduh, ini anak sakti ini. Jadi saya jadi ingat Ponari aja jemaah sekalian, ya. Jadi anak sakti. Ini orang-orang sakti. Nah, ceritanya setelah itu kan orang bisa berlalu lalang sudah. Dia mampir ke rahib. Rahib, tadi ada kejadian begini. Ternyata ilmu yang Anda ajarkan itulah yang ahab ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rahib, waduh, kamu ini sudah sampai pada level di mana aku belum nyampe ke situ. Ya, levelmu sudah berada di atas aku. Cuman aku ingin ngasih arahan buat kamu. Kalau ada yang nanya dari mana kamu belajar ilmu ini, fala tadulla alayya. Kamu jangan bilang belajar dari aku. Oke, kata dia bilang. Jamaah sekalian, kan tersebar karena itu terjadi di hadapan banyak orang tuh anak ini bisa membunuh binatang besar dengan batu kecil. Pokoknya di benak orang ini anak sakti. Akhirnya diperlakukan persis seperti Ponari jemaah sekalian. Orang-orang yang sakit itu datang ke tempat dia semuanya. Datang ke tempat dia. Kayaknya sampean nih anak sakti gitu kan. Dan subhanallah si anak ini bisa mengobati dan Allah menyembuhkan. Sehingga banyak orang yang punya masalah, bahkan yang Nabi menyebutkan ada penyakit-penyakit yang sampai zaman sekarang ini belum ada obatnya jemaah sekalian. Ya. Kata Nabi, dia yubriul akmah. Dia bisa mengobati orang yang buta total ya, gak bisa ngelihat dia bisa. Kemudian al-abros, orang yang belang ya. Belang itu sampai sekarang gak ada obatnya tuh jemaah sekalian. Tapi dia bisa mengobati. Akarnya udah tersebar kemana-mana, akhirnya sampailah juga ke istana. Di istana, raja itu punya jalis. Jalis itu teman duduk. Ya biasalah ya. Kita kan biasanya punya teman dekat. Raja itu punya ada jalis. Ya, teman duduk dia yang juga dengar. Kalau ada anak sakti bisa menyembuhkan apa saja katanya. Ya sudah. Besoknya dia punya ide, dia kumpulkan hadiah yang banyak, datang ke anak ini, kemudian dia bilang, anak muda, semua apa yang aku bawa ini untukmu, ini hadiah. Tapi dengan syarat engkau bisa menyembuhkan aku. Kata anak muda ini, mohon maaf, saya itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Terus, ya terserah. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, tu'min billah, kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka aku akan doakan dan Allah akan menyembuhkan. Karena pingin banget dia bisa melihat, jemaah sekalian, dia mengatakan, oke, sudah. Akhirnya berimanlah nih, temannya raja nih. Dan didoakan sama anak ini dan sembuh. Ya udahlah. Kan dia setiap hari pergi ke kerajaan tuh. Ketemu raja. Katanya teman dekatnya. Ya, tempat dia musyawarah, curhat dan lain semacamnya. Cuman besok itu datang, kalau zaman kita, udah nggak pakai kacamata hitam lagi. Ya, sudah bisa ngelihat, ya, nggak pakai tongkat dan lain semacamnya. Ketemu sama raja bilang, loh, kok mana kacamata hitamnya? Ya. Artinya raja tahu, kok kamu sekarang bisa melihat? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kata
teman raja Jalisul Malik, dia mengatakan, yang mengembalikannya kepadaku adalah Allah, ya, Tuhanku. Si raja kaget. Awalaka rabbun ghairi? Kamu itu punya Tuhan selain saya? Jadi ternyata si raja ini, jamaah sekalian, ya modelnya Fir'aun lah gitu ya. Karena saking merasa berkuasa, dia mengaku sebagai Tuhan, dan makanya dia memperkerjakan tukang sihir itu untuk nakut-nakuti orang supaya orang bisa menganggap dia sebagai Tuhan dan kekuasaannya bisa langgeng. Ya. Kata si Jalisul Malik, raja, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh, si raja pun marah, jamaah sekalian. Ya. Akhirnya ditangkap, ya, dibilang sama algojo-algojonya, siksa dia. Ya, dari mana dia belajar ini? Ya. Udah disiksa gak kuat, jamaah sekalian. Disiksa akhirnya ngaku, saya ini belajar dari anak muda itu. Oh, anak muda yang belajar sihir itu. Oh, sudah, panggil sini anak muda itu. Panggil, jamaah sekalian. Anak muda ini ditanya, dari mana kamu belajar ini? Kan dibilang, saya jangan bilang-bilang katanya. Kata si rahib. Ya. Tapi karena disiksa, akhirnya ngaku juga. Ya. Jadi ternyata, jamaah sekalian, mencari pengakuan dengan cara menyiksa, itu ada sunnahnya. Ya. Sunnahnya Raja Dolem, tapi jamaah sekalian. Ya. Ada orang yang nyari pengakuan itu caranya disiksa dulu. Ya, itu saya bilang ada sunnahnya. Tapi sunnahnya orang zalim. Akhirnya dia bilang, yang ngajarin saya rahib. Rahibnya diambil, ditangkap juga, jamaah sekalian. Ya. Kemudian 3 orang ini yang sudah tidak mengabdi kepada raja, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi. Satu yang Jalisul Malik tuh, yang teman duduknya raja. Dia dipaksa, kamu mau balik lagi ke agama dulu atau kamu tetap dengan tauhid ini? Ya, saya tetap dengan tauhid. Akhirnya, jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, lihat bagaimana orang itu mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian dalam agamanya. Nabi mengatakan, dipanggillah oleh raja itu Algojo, dia pegang pedang, jamaah sekalian, lalu dibelah kepalanya. Ya, dan jadi tubuh satu itu menjadi 2, dan dia jatuh ke arah yang berbeda. Dan ini dilakukan di hadapan Ghulam, si anak ini, dan tukang sihir. Ya. Nah, kemudian algojonya pindah ke tukang sihir. Ke siapa? Ke rahib. Rahib. Ini teman gua nih. Teman gua bunuh. Dia bilang, ente masih mau tetap dengan agama itu atau pindah? Enggak, tetap. Lihat kesabaran, ya. Akhirnya dibunuh juga. Si anak muda nih. Si anak muda ini, raja mikir juga. Gue invest banyak juga nih, gitu kan. Ngajarin apa segala macam, gitu kan. Dah, jangan bunuh dulu. Siapa tahu ada harapan nih. Akhirnya, udah, ambil satu kompi, jamaah sekalian, tentara tuh, rombongan, pasukan, bawa dia nih ke gunung. Ya. Sampai di puncak gunung, tanyakan apakah dia tetap dengan keyakinan ini atau dia balik lagi ke keyakinan yang lama. Kalau dia tetap keyakinan yang lama, nggak apa-apa, amankan dia. Tapi kalau dia masih bersikukuh dengan agama tauhid itu, lemparkan. Udah, naik ke atas, jamaah sekalian. Ini peralatan apa segala macam untuk melemparkan dia sudah disiapkan. Ya, si anak ini menjelang naik ke atas, dia berdoa saja. Dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang kau inginkan. Terserah mau diapain. Akhirnya gunung itu bergerak, jamaah sekalian. Ya. Gunung itu bergerak, semuanya jatuh. Semuanya mati. Kecuali anak muda ini. Anak muda ini diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah yang membuat.
Selamat kan? Setelah selamat, anak ini ternyata nggak kabur. Datang lagi ke istana. Di istana, raja ketemu. Loh, mana yang lain? Habis raja. Mati semua. Ya kan? Raja bilang, tangkap. Tangkap lagi. Ya, ada satu kompi lagi. Bilang, ini bawa ke tengah lautan. Kalau dia masih tetap seperti ini, lemparkan. Ya, kalau dia mau tobat, ya tobat ya, balik, amankan dia, bawa jemaah sekalian ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, ternyata enggak, saya tetap dengan agama ini, dengan agama tauhid. Akhirnya dilemparkan jemaah sekalian. Tapi dia berdoa sebelum itu. Dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya cuma ini. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan caramu. Mau diapain aja. Akhirnya mungkin kayak ada tsunami atau apa jemaah sekalian. Intinya semuanya tenggelam, semuanya mati. Kecuali anak ini pakai apa namanya? Jadi ingat zamannya di Aceh itu ya, ada orang yang selamat aja pegangan sama kayu. Saya sampai ke pinggir jemaah sekalian, nggak kabur lagi, datang lagi ke istana. Mana yang lain? Katanya bilang habis raja, katanya mati semua. Katanya. Raja mak gedeknya bukan main jemaah sekalian, ya. Akhirnya si anak ini bilang, Raja, sampean itu nggak akan bisa bunuh saya, katanya. Kecuali sampean ngikutin cara yang saya kasih. Ah, gimana caranya? Ya. Kalau ngikutin cara saya nanti, oh oke, gimana? Kasih tahu. Gini caranya. Kumpulkan semua orang di lapangan, kumpulkan semuanya. Nah, terus kemudian saya tolong disalib, diikat di kayu, ya. Terus kemudian panah saya, bidik saya, tapi dengan anak panah saya ini, bukan anak panah yang lain. Oh, oke, siap. Nah, udah gitu. Ada lagi. Oh, ada lagi. Apa tuh? Sebelum Anda melepas anak panah itu, Anda harus baca dulu. Ada doanya. Oke, apa doanya? Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Oke, yang penting ente mati dah. Gitu kan. Oh, dikumpulkan orang-orang Jawa sekalian. Semuanya dikumpulkan. Itu puluhan ribu. Ya. Dikumpulkan. Kemudian anak ini sudah di tiang. Si raja semangat banget jemaah sekalian, mau membunuh anak ini. Dia pikir ini sumbernya ini. Yang dua udah mati, tinggal ini aja. Ini kalau mati selesai. Jemaah sekalian, si raja karena dari saking semangat mungkin teriak kali jemaah sekalian ya. Sambil memanah, dia bilang Bismillahirrabbilghulam. Orang pada dengar semua. Dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Dilepas anak panah ini. Nabi SAW mengatakan, anak panah itu melesat dan mengenai pelipisnya. Pelipis anak ini. Ya. Dan mati. Raja senang jemaah sekalian. Ya. Karena keinginannya untuk membunuh sudah terlaksana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Semua orang yang ada di lapangan itu berteriak semuanya dan mengatakan amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Allah Tuhannya anak ini. Wah, tambah gedek ternyata jemaah sekalian. Jadi ini persis seperti pepatah yang mengatakan mati satu tumbuh 1000 jemaah sekalian. Aduh, raja puyeng jemaah. Akhirnya apa? Ya begitulah orang ya kalau sudah dia tidak punya argumen ya, tidak punya kekuatan argumen ya, tidak punya kekuatan logika, dia biasanya akan bermain dengan logika kekuatan gitu ya. Jadi orang yang tidak punya kekuatan logika itu biasanya mainnya nanti logika kekuatan. Si raja bilang sama orang-orang yang masih setia sama dia, gali parit yang dalam. Gali jamaah sekalian, dalam. Ada beberapa. Masukkan kayu. Kemudian kayu itu dibakar. Dan orang-orang yang ngumpul semuanya itu tanyakan satu-satu. Suruh lewat, tanyakan.
Kau mau kembali ke keyakinan lama atau tetap dengan agama anak ini? Yakin kepada agama Tuhannya anak ini. Jamaah sekalian, dimasukkan tuh. Setiap orang yang tetap dengan agama anak ini masukkan ke api. Ya, udah. Akhirnya banyak sekali jamaah sekalian. Riwayat itu menyebutkan ada sekitar 20.000 orang yang dibakar di situ. Ya. Lah, terakhir atau salah satu di antara yang dihadapkan ke fitnah ujian urusan agama ini, ada seorang ibu. Dia bawa bayi, kemudian bayinya itu masih mungil. Dia ingin tetap dengan agamanya. Kalau dia ingat harus sabar dalam mempertahankan kebenaran, dia maunya lompat. Tapi kalau ngelihat anaknya kesian. Sehingga maju mundur dia. Dan subhanallah, saat itu Allah menjadikan anak kecil yang seharusnya belum bisa bicara itu langsung bisa bicara. Dan dia mengatakan begini, "Ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah engkau, innaki 'alal haq." Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya dilompat dengan anaknya. Dan mungkin karena kata-kata ini Al-Imam An-Nawawi memasukkan cerita ini dalam bab sabar. Karena si anak ini mengatakan, si bayi ini mengatakan, "Ya ummah isbiri innaki 'alal haq." Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya ya hampir semuanya dibunuh saat itu, ya. Lah, ada beberapa orang yang sempat kabur dan selamat dari pembunuhan itu. Pembunuhan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ukhdud. Ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi bagaimana orang-orang kafir saat itu membunuh orang-orang beriman, kesalahan mereka cuma karena mereka beriman. Itu aja. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat gitu. Maka diancam oleh Allah mau dibakar. Ala kulli hal, ya. Pesannya sebenarnya sudah sampai bagaimana orang ketika bersabar itu bisa sampai resikonya bisa mengorbankan jiwa. Dan karena itulah kenapa kesabaran itu pahalanya besar. Tapi saya ingin menghubungkan gini. Cerita ini dengan cerita yang menjadi muqaddimah dilahirkannya Nabi SAW. Jadi di antara orang-orang yang mau dibunuh saat itu ada yang bisa kabur, ya. Ada yang bisa kabur. Yang kabur ini karena ini daerahnya dulu di Yaman. Kejadiannya ini di Yaman. Keluar dia dari Yaman. Dia pergi memberi informasi, ya. Dia pergi ke Palestina, saat itu masih berada di bawah kekuasaan Roma. Ya. Dia ngasih tahu, dan Roma Kristen, dia ngasih tahu bahwasanya di Yaman sekarang terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap pengikut Nabi Isa. Kaisar Roma marah, ya. Banyak kawasan yang saat itu dikuasai oleh Roma. Maka Roma mencari, Kaisar Roma itu mencari kira-kira negara mana yang dikuasai oleh Roma yang paling dekat untuk bisa datang ke Yaman. Akhirnya dipilihlah saat itu Habasyah. Habasyah, ya. Habasyah di Afrika itu jamaah sekalian, dulu Kristen. Dan itu di bawah Kaisar. Diperintahkan panglimanya itu untuk menyerang ke Yaman. Dikirimlah 2 panglima. Satu di antara 2 panglima yang datang ke Yaman untuk menghabisi raja ini namanya Abraha. Datang dia ke Yaman, raja ini dihabisin semuanya. Ya. Setelah dihabisin raja ini, Yaman berada di bawah kekuasaannya Abraha. Dan akhirnya Abraha di situ menjadi pusat Kristen.
si Abraha ini membangun gereja besar di Yaman, namanya Qulais. Kenapa bikin besar? Karena orang Yaman biasanya kalau musim haji sering pergi ke Arab. Mereka ingin hajinya ganti, pergi ke sini, katanya, pergi ke Yaman. Tapi ternyata orang tidak respect dengan itu semuanya. Ya, kenapa? Karena Ka'bah masih ada, orang masih ke sana. Malah jamaah sekalian, tempat yang dibangun sama Abraha itu dilemparin kotoran tuh sama orang-orang Arab tuh. Ya, nggak punya kehormatan dia katanya. Makanya marah tuh Abraha. Ya, Abraha bilang ini kita nggak akan berhasil mengajak orang Arab datang ke tempat ini kalau Ka'bah itu tidak dihancurkan. Maka terjadilah peristiwa usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha, tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya. Dan itu 50 hari sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi peristiwa antara Abraha dengan sekitar 50 harian jamaah sekalian. Makanya akhirnya kelahiran Nabi saat itu dikenal dengan tahunnya dengan tahun gajah. Jadi semua sejarah itu sebenarnya ada hubungannya jamaah sekalian, ya. Ala kulli hal, pesannya saya bilang ini udah nyampe, bagaimana kesabaran itu bisa berisiko sampai orang kehilangan bukan hanya hartanya tapi jiwanya. Tapi begitulah, ya. Orang yang mengetahui kebenaran dia akan mau bersabar dan mengorbankan apa saja, yang penting dia tetap berada di jalan kebenaran, ya. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan, ya. Kisah ini, makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Kita baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.